beberapa telepon dari telemarketer yang menawarkan berbagai produk seperti kartu kredit. Biasanya kita akan langsung menutupnya ya karena dirasa mengganggu. Namun tahukah Anda, ternyata di balik suara telepon ada seorang tunanetra yang menjadikan hal ini sebagai ladang penghasilan. Ya Allah ya namanya. Itu masih mending kalau gituin Bang, kadang disumpah-sumpahin, dituduh penipu segala macam. Dalam laman Twitter @nanang_grande, Abdul Karim mengaku sering mendapat caci maki, bahkan dianggap sebagai penipu oleh yang dihubunginya. Kisah sedih ini ternyata juga dialami oleh beberapa orang yang videonya menjadi viral di media sosial. Berikut kisah sedih di balik video viral versi on the spot. Anda pasti pernah melihat video bocah 2 tahun yang jago menggunakan sumpit ini kan? Dalam setiap video viralnya, Hai terlihat piawai menggunakan sumpit bambu saat menikmati berbagai macam sajian makanan khas Cina. Gemas pasti ya melihat aksinya ini. Siapa sangka di balik aksi lucunya menyimpan duka mendalam. Sejak usia 1 tahun, Hai didiagnosa terkena leukemia atau kanker darah. Sejak saat itulah, Hai mulai belajar makan menggunakan sumpit sendiri agar lebih mandiri. Bocah malang dan menggemaskan ini tidak hanya pandai makan, ia juga dengan mudahnya minum obat sendiri tanpa mengeluh rasa sakit. Meski terlihat kuat, Hai tetap menangis saat mendapat suntikan dari dokter. Setelah kemoterapi merontokkan rambutnya, Hai mendapat hadiah berupa makanan favorit dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang telah membuat makanan begitu enak. Cepat sembuh Hai, semangat berjuang melawan kanker. Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh unggahan mengenai mie ayam seharga Rp2.000. Rika Septi Ana Dewi, pemilik usaha mie ayam mengatakan, awalnya ia sering ikut kerabatnya berjualan mie ayam di dekat MTS 1 Gondang, Sragen, Jawa Tengah. Namun, karena tidak ada yang menjaga anaknya, ia memutuskan untuk berjualan mie ayam sendiri di rumah. Berkat resep dari sang mertua, dalam sehari Rika bisa menghabiskan 2 hingga 3 ekor ayam untuk menjual lebih dari 200 porsi seharga Rp2.000. Wow! Ternyata sebelum berjualan mie ayam, Rika tak mampu memenuhi keinginan sang anak ketika meminta uang Rp2.000 saja lantaran faktor keterbatasan keadaan. Maka dari itu, ia menjual mie ayam seharga Rp2.000 agar anak-anak lain bisa menikmatinya. Meskipun mendapat banyak cibiran karena harganya sangat murah, Rika bersyukur warungnya tetap ramai pelanggan. Beberapa waktu lalu muncul video viral seorang pria paruh baya menerima ijazah wisuda di sebuah universitas. Dugaan awal si bapak di wisuda karena kuliah di usia tak lagi muda. Faktanya, momen wisuda ini berubah menjadi mengharukan. Sebab si bapak ternyata ada di podium untuk mengambil ijazah anaknya Rina Muharami yang meninggal dunia beberapa hari sebelum hari wisuda. Mahasiswi UIN Raniri Banda Aceh ini telah terlebih dahulu menghadap ke Maha Kuasa pada 5 Februari 2019 karena sakit tifus. Sang ayah naik ke atas panggung dan menerima ijazah Rina usai dibacakan biodata almarhumah anaknya. Saat momen berlangsung, suasana auditorium tampak hening, disusul suara tepuk tangan kepada Bukhari seolah untuk memberikan semangat. Selamat jalan Rina, semangatmu untuk menyelesaikan pendidikan sungguh menginspirasi kami.
video seorang bocah SD berjualan cilok. Mengharukan, karena Muhammad Saputra masih semangat berjualan sambil tetap bersekolah di antara bocah lain seusianya yang menghabiskan waktu untuk belajar dan bermain. Warganet mendoakan semoga bocah ini selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Tetapi fakta sesungguhnya lebih mengharukan, bukan tanpa sebab. Hal tersebut terpaksa dilakukan Putra demi menghidupi kakak dan kedua adiknya yang masih berusia 7 tahun dan 10 bulan. Ibunda Putra meninggal dunia setelah melahirkan adiknya yang paling bungsu. Sedangkan sang ayah menyusul meninggalkan mereka untuk selama-lamanya 40 hari usai kepergian sang ibu karena sakit paru-paru. Hebatnya Putra tak sekalipun mengeluh akan keadaannya. Hasil penjualan cilok 2.000 per buah cukup untuk membeli susu adiknya yang masih bayi. Tanpa rasa malu, ia menjajakan cilok buatan kakaknya kepada teman-temannya. Putra seringkali pulang hingga larut malam sampai jualannya habis. Jika masih ada sisa, ia tak segan membagikannya kepada para tetangga. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video ASMR atau Autonomous Sensory Meridian Response. Seorang bocah mengaku memakan mie samyang. Anehnya, kolom komentar di YouTube-nya langsung ramai diserbu warganet yang menyatakan bahwa itu hanyalah mie instan biasa, bukan mie pedas asal Korea. Merasa salah, Aurora langsung memberikan klarifikasi dan meminta maaf karena telah berbohong. Hal ini rupanya terpaksa dilakukan karena ia tidak mampu membeli mie samyang yang harganya cukup mahal. Setelah mengetahui alasan bocah kelas 2 SD ini, warganet justru kagum dengan sikap berani Aurora mengaku salah. Tak lama, pihak produsen mie langsung mendatangi dan memberikan mie cuma-cuma agar Rara dapat mencobanya. Desember lalu, sebuah video yang memperlihatkan seorang anak kecil berada di makam viral di Facebook. Sekilas tidak ada yang aneh. Namun saat bocah berusia 2 tahun ini memanggil ibunya, sontak mengundang haru siapapun yang melihat. Momen ini divideokan langsung oleh sang ayah Teku Putra. Menurut cerita, ibunda Pocut Izil Zauzila meninggal dunia karena pendarahan ketika berjuang melahirkan sang buah hati. Seiring bertambahnya usia, Pocut selalu bertanya di manakah keberadaan ibunya. Putra lalu membawa gadis kecil itu ke makam sang istri yang berada di belakang rumah. Momen haru tak terbendung saat Pocut memanggil mama, berharap ibunya dapat kembali lagi. Ia melontarkan pertanyaan apakah ibunya sudah meninggal dunia. Lagi-lagi gadis kecil ini memanggil mama sambil menarik tanaman di atas makam. Dan pemirsa, itulah kisah sedih di balik video viral versi On The Spot.